Bukti baru. Foto-foto baru 1 jam yang hilang yang masih belum bisa dijelaskan secara terbuka oleh para penyelidik. United Cajun Navy baru saja merilis laporan investigasi lengkap tentang kasus Nolan Wells. Dan ini menimbulkan pertanyaan baru tentang apa yang sebenarnya terjadi di Horn Island, mengungkapkan apa yang mungkin masih belum bisa diverifikasi oleh para penyelidik. Kami akan menguraikan temuan-temuan terbesar untuk Anda sekarang. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Baiklah, Anda pasti sudah tahu bahwa kasus ini, kasus Nolan Wells, penuh dengan teori, spekulasi, dan pertanyaan yang belum terjawab. Tapi hari ini, sekarang kita memiliki sesuatu yang sedikit lebih konkret. Mungkin. United Cajun Navy, tim relawan pencari yang berada di Horn Island, hanya beberapa jam setelah Nolan Wells hilang, mereka telah merilis laporan investigasi lengkapnya. Dan apa yang mereka temukan sangat signifikan. Dan untuk memperjelas, ini bukan investigasi dari kantor sheriff. Tapi Anda pasti bertanya-tanya, apakah mereka akan mengandalkan ini sampai sejauh tertentu? Jadi Anda punya foto-foto baru, oke? Foto-foto baru yang tampaknya menunjukkan bagaimana para penyelidik percaya posisi perahu-perahu tersebut. Pernyataan saksi baru yang mungkin mengisi bagian-bagian dari garis waktu. Dan ada celah penting di sini. Ini adalah rentang waktu sedikit lebih dari 1 jam yang bisa menjadi kunci untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Nolan Wells. Sekarang kami akan mengajak Anda menelusuri semua itu, tapi bahkan lebih banyak lagi yang telah terjadi sejak pembaruan terakhir kami tentang kasus ini. Begitu banyak hal yang terjadi dalam 24 jam terakhir dalam kasus ini. Dan hanya pengingat singkat tentang apa yang sedang kita bicarakan jika Anda baru saja bergabung dengan kami. Jadi ini tentang Nolan Wells yang berusia 18 tahun yang menghilang saat perjalanan berperahu pada tanggal 4 Juli ke Horn Island, Mississippi. Teman-temannya kembali ke daratan tanpa dirinya. Cerita yang beredar adalah bahwa dia memilih untuk tetap tinggal, mungkin untuk berbicara dengan seorang wanita muda. 2 hari kemudian, jasadnya ditemukan. Keluarganya telah berjuang mencari jawaban sejak saat itu. Mereka telah meminta penyelidikan menyeluruh dari penegak hukum. Mereka juga telah menyewa penasihat hukum eksternal, Ben Crump, untuk mewakili mereka selama proses penyelidikan ini. Dan sekarang kami mengetahui bahwa beberapa orang yang bersama Nolan hari itu, misalnya Warren Hudson, yang ayahnya menawarkan hadiah $50.000 untuk informasi, bersama dengan 2 orang lainnya, Jack Spatalo dan Morgan Seymour, mereka sekarang melawan balik. Mereka telah meluncurkan penggalangan dana Give Send Go dengan target $100.000 untuk menutupi biaya pembelaan hukum. Dalam deskripsinya, mereka mengatakan bahwa mereka telah, kutip, dibanjiri dengan ancaman pembunuhan, ancaman kekerasan, dan pencemaran nama baik. Mereka telah secara salah dan keliru disalahkan oleh orang-orang di dunia maya dan media sebagai pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, terlibat dalam kematian Nolan. Kebanyakan dari mereka bahkan tidak bisa menghadiri pemakaman sahabat mereka sendiri. Sekarang, seorang pengacara keluarga Hudson mengonfirmasi kepada Rolling Stone bahwa penggalangan dana ini sah, bahwa uang tersebut akan digunakan untuk mengejar kemungkinan tuntutan pencemaran nama baik terhadap apa yang mereka sebut atau yang dia sebut sebagai massa online. Ngomong-ngomong, berbicara tentang ancaman, dan kita sudah membahasnya di sini di Sidebar, mereka tampaknya terus berdatangan. The Sun Herald melaporkan bahwa seorang pria Illinois bernama Edward James Porter kini telah didakwa karena mengancam akan membunuh para saksi dan keluarga mereka sehubungan dengan penyelidikan negara bagian yang sedang berlangsung atas kematian Nolan. Diduga, dia mengatakan kepada salah satu saksi bahwa dia akan, kutip, datang membunuh mereka, mengirimkan alamat rumah mereka. Dia dituduh mengatakan kepada saksi lain bahwa dia akan membunuh mereka, memotong-motong tubuhnya, lalu memasukkan sisa-sisanya ke dalam koper. Dan ini menyusul 2 penangkapan sebelumnya yang sudah kita bahas. Satu di Ohio, satu lagi di California, yang diduga terkait dengan ancaman dalam kasus ini. Dan kemudian ada ibu Nolan, Christine Wansley, yang tidak hanya mencari jawaban dalam kasus ini, tapi sekarang dia juga melawan. Dia melawan narasi yang telah beredar di luar sana, mengatakan kepada Don Lemon di acaranya bahwa salah satu pelatih sepak bola, Nolan, melihatnya di pulau itu antara pukul 14.45 dan 15.30 pada hari itu, dan mengatakan bahwa dia, kutip, benar-benar baik-baik saja, bahwa dia tidak mabuk berat. Jadi melawan narasi bahwa Nolan sangat mabuk yang telah disebutkan dalam beberapa laporan media. Dan dia mempertanyakan mengapa narasi itu didorong dengan mengatakan, apakah ini narasi yang ingin kalian gunakan? Ada email internal MDNR yang kami peroleh yang menyebut konsumsi alkohol Nolan tergolong berat. Departemen Sumber Daya Laut Mississippi menunjukkan bahwa mereka percaya Nolan telah banyak minum alkohol sebelum dia dilaporkan hilang. Namun kesaksian pelatih dan penegasan Wansley menimbulkan pertanyaan apakah itu akurat. Dan kami juga harus mencatat bahwa laporan toksikologi negara bagian belum dirilis ke publik. Laporan itu bersama dengan laporan autopsi semuanya ditahan sampai grand jury dibentuk dan membuat keputusan. Ingat, kantor sheriff masih menyelidiki ini. Menurut hukum Mississippi, kasus ini akan diajukan ke dewan juri karena itu adalah poin penting, bukan? Autopsi resmi negara bagian sudah selesai, tetapi hasilnya disegel.
Jaksa wilayah Angel Myers McCart mengatakan bahwa setiap kematian di county yang bukan karena sebab alami atau kecelakaan mobil non-kriminal akan diajukan ke Dewan Juri. Artinya, laporan tersebut tidak akan dipublikasikan sampai proses itu selesai. Kami tidak memiliki jadwal kapan itu akan terjadi. Oke, saya tahu ini sangat berbeda, tapi saya harus menyebutkan sponsor yang benar-benar membantu mewujudkan episode-episode ini. Dan ini untuk kalian semua para pemilik bisnis di luar sana. Saya rasa kalian harus benar-benar memperhatikan karena lihat, menjalankan bisnis itu sudah cukup sulit kan? Kenapa harus membuatnya lebih sulit dengan melakukan semuanya secara manual atau mengandalkan puluhan aplikasi yang sebenarnya tidak saling terhubung? Nah, disinilah sponsor kami, Odoo berperan. Jadi Odoo adalah platform manajemen bisnis all-in-one dengan rangkaian lengkap aplikasi terintegrasi yang menghubungkan semua operasional Anda secara mulus, mulai dari penjualan dan akuntansi hingga manufaktur pengiriman. Odoo dapat secara otomatis menghasilkan pesanan penjualan, faktur, dan tagihan vendor yang profesional dan tampak elegan. Dan Odoo dapat secara otomatis menetapkan tim penjualan serta mengirim pembaruan email di setiap tahap penjualan, bahkan menggunakan AI untuk menghasilkan laporan yang membantu pengambilan keputusan Anda. Untuk manufaktur, aplikasi mereka dapat menyinkronkan inventaris dengan pembaruan produksi dan pembelian secara real time, sehingga Anda tidak pernah kehabisan stok. Dan ketika tiba saatnya untuk akuntansi, itu juga sepenuhnya otomatis. Odoo dapat membuat faktur, melacak pengeluaran, dan bahkan meringkas data dengan AI untuk menghemat ratusan jam Anda. Anda tahu apa bagian terbaiknya? Anda dapat memilih aplikasi Anda dan bahkan membangun alur kerja khusus, sehingga semuanya benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda. Bawa bisnis Anda ke level berikutnya dengan berkonsultasi dengan ahli Odoo hari ini secara gratis di odoo.com/odoo.com/sidecar. Sekarang, saya memang ingin membahas apa yang sebenarnya ditemukan oleh United Cajun Navy karena mereka telah mengerjakan ini sejak awal. Laporan mereka memberikan gambaran paling jelas sejauh ini tentang mungkin saja apa yang terjadi di Pulau Horn hari itu. Jadi laporan tersebut menyertakan sebuah foto yang saya rasa belum pernah kita lihat sebelumnya karena ini menunjukkan 3 perahu berlabuh berdampingan. Palm Beach, Triton, itu perahu yang kita yakini Nolan tumpangi, dan perahu ketiga yang diberi label perahu nomor 3. Ini menarik. Laporan tersebut menyertakan pernyataan dari seorang saksi independen, seorang wanita yang mengambil foto perahu-perahu yang sama dan mengatakan bahwa ketika rombongannya pergi pada pukul 7.30 malam, itu Nolan, kutip, tidak terlihat dimanapun. Masih ada lagi, ingat rekaman audio yang dirilis, panggilan darurat yang dilakukan dari perahu yang konon ditumpangi Nolan atau pernah ditumpangi Nolan pada suatu waktu, tidak jelas apakah dia ada di sana saat panggilan itu dilakukan. Meskipun kita telah melihat video bolak-balik yang menunjukkan kemungkinan dia tidak ada di sana. Tapi ingat, narasinya adalah perahu itu mulai kemasukan air dan kemudian para anak muda ini panik. Panggilan ini, "Hei, kami ada di ujung barat Horn dan pompa lambung kami berhenti bekerja. Kami akan tenggelam. Bisakah kalian semua datang? Kami dalam keadaan darurat." Apakah ada orang yang masih hidup? Seseorang yang bernapas di perahu itu? Apakah ada orang di perahu itu? Ya. Ada banyak orang yang bernapas di perahu itu. Jadi audionya kemudian telah diperjelas. Orang-orang di internet mengklaim mereka mendengar orang-orang panik soal Nolan di latar belakang, meskipun itu belum secara resmi diverifikasi oleh penegak hukum. Dan inilah yang penting sekarang. Menurut laporan United Cajun Navy ini, Cajun Navy tidak dapat menemukan bukti apapun untuk memastikan kapan perahu itu sebenarnya mulai kemasukan air. Garis waktu itu penting di sini kan? Ingat, teman-temannya mengatakan perahu itu mulai kemasukan air. Jadi mereka harus pergi. Tapi Nolan tampaknya memilih untuk tetap tinggal. United Cajun Navy mengatakan mereka tidak bisa menemukan apapun untuk mengonfirmasi garis waktu itu. Jadi, kapan sebenarnya air mulai masuk? Dan penting untuk dicatat bahwa laporan ini adalah tinjauan independen kan? Ini bukan dari temuan negara bagian. Ini bukan dari temuan syarif. Penyelidikan negara bagian masih berlangsung. Tapi jelas kita punya banyak hal untuk dibicarakan. Dan inilah alasan kami menghadirkan seseorang yang bisa menjelaskan semuanya. Bergabung bersama saya sekarang adalah Alex Beer. Dia adalah penyelam forensik, ahli penegakan hukum kelautan yang telah menyelidiki kasus-kasus seperti ini. Alex, terima kasih banyak sudah hadir. Terima kasih sudah mengundang saya. Maaf. Kalau Anda ingin bilang, terima kasih sudah mengundang saya bersin tepat saat Anda memperkenalkan saya. Maaf. Tidak, saya sangat menghargai undangan Anda. Terima kasih. Tentu. Jadi Alex, saya ingin membahas ini satu persatu. Dan saya ingin mulai dengan foto-foto baru yang belum pernah kita lihat sebelumnya dari laporan ini. Jadi ada 3 kapal yang berlabuh berdampingan, Palm Beach, Triton. Sekali lagi, itu adalah kapal yang kami yakini Nolan tiba dengan kapal itu. Dan kapal ketiga yang diberi label kapal 3. Sekarang begini, laporan itu sendiri mengatakan bahwa label-label ini adalah anotasi dari sumber, bukan identifikasi registrasi resmi dari kapal-kapal ini. Jadi bisakah kita benar-benar mengetahui siapa yang ada di kapal mana? Apakah itu penting? Jelaskan kepada kami tentang hal itu. Maksud saya, jika kamu bisa mendapatkan nomor registrasinya, jelas kamu bisa mengetahui pemiliknya. Akan sulit menurut saya untuk mengetahui siapa yang ada di setiap kapal. Mengingat kamu tahu, kecuali kamu punya seseorang yang ada di masing-masing kapal itu bersaksi tentang berapa banyak orang yang mereka bawa ke sana, siapa saja yang ada di sana. Itu akan membutuhkan konfirmasi dari orang-orang yang benar-benar berada di kapal. Dan tidak akan ada semacam manifest atau dokumen seperti itu untuk dijadikan referensi. Jadi kamu akan bergantung pada saksi yang akan mengatakan, ya saya membawa A, B, dan C di kapal saya X dan Z
lihat di kapal saya. Dan inilah orang-orang yang ikut bersama kami. Dan inilah orang-orang yang pergi bersama kami. Tapi itu melalui penyelidikan. Para penyidik harus mencari tahu hal itu. Dan Alex, saya ingin kamu melihat ini. Jadi laporan tersebut menunjukkan bagaimana posisi kapal-kapal itu dan bagaimana mereka bergerak. Dan mereka menemukan bahwa kapal itu tampak di salah satu foto di sebelah kiri itu. Kamu bisa melihat kapal yang mereka sebut kapal X berlabuh di antara kapal 1 dan 2. Dan kemudian kapal itu tidak ada di foto sebelah kanan. Jadi kamu bisa melihat ada pergerakan dan perpindahan di sana. Kenapa itu penting? Maksud saya, ini akan menunjukkan jika kapal-kapal ini adalah kapal yang sedang dipertanyakan dalam penyelidikan ini. Pertama, ini akan menunjukkan semoga saja garis waktu kapan kapal-kapal itu ada di sana dan di mana posisi mereka terhadap lingkungan sekitar. Siapa saja yang mungkin ada atau tidak ada di kapal-kapal itu terkait dengan kasus ini. Dan kemudian jika sebuah kapal tidak ada di sana, itu akan memberikan petunjuk. Nah, pukul berapa atau kira-kira pukul berapa kapal itu pergi. Dan itu akan masuk ke dalam garis waktu kasus ini. Mengenai bagaimana mereka berlabuh atau mengapa mereka diposisikan di sana. Atau kamu tahu, ini adalah saya yakin, jika kamu punya foto yang jauh lebih luas dari area itu pada waktu itu, kamu mungkin akan melihat 100 kapal berlabuh di sepanjang pantai itu, yang sedang berebut tempat untuk mendekat ke pantai demi menikmati acara hari itu. Kamu tahu apa yang sedang terjadi di sana pada hari itu, pada tanggal 4 Juli? Dan disinilah semuanya menjadi sangat-sangat spesifik. Karena laporan tersebut menyertakan foto garis pantai yang diyakini diambil pada pukul 16.50. Jadi, 19 menit setelah Triton tampaknya pergi pada pukul 16.31. Dan di foto itu, foto yang dikenal sebagai perahu nomor 2, mereka mengatakan perahu itu sudah tidak lagi berada di posisi semula. Jadi pada pukul 16.50, setidaknya satu perahu sudah berpindah. Laporan tersebut mencatat bahwa Nolan bisa saja ada di foto itu pada pukul 16.50. Tapi ya bisa saja, itu belum dikonfirmasi. Dan saya rasa ini bertentangan dengan apa yang sering kita dengar dari laporan bahwa terakhir kali orang-orang yang bersamanya melihat dia adalah pukul 15.00, kan? Jadi menurut saya itu cukup penting. Itu bisa jadi penting. Sekali lagi, semua ini adalah, saya rasa banyak dari laporan ini masih berkembang. Saya tidak tahu apakah ada dari ini yang sudah benar-benar dikonfirmasi sebagai sesuatu yang pasti. Saya rasa saat mereka menjalankan penyelidikan ini, mereka masih mencoba mempersempitnya. Tapi sekali lagi, itu bergantung pada hal-hal seperti foto-foto dari hari itu yang diberikan masyarakat kepada penyidik. Dan saat mereka meneliti foto-foto tersebut, mereka mencoba menyusunnya dalam urutan waktu yang logis atau lebih konkret. Itu akan memakan waktu. Ini agak sulit. Anda harus mengenali, apakah itu kapalnya? Anda tahu, ada banyak pertanyaan. Apakah itu kapal yang sama? Apakah itu bukan kapal yang sama? Apakah itu dia di atas kapal itu? Apakah itu bukan dia di atas kapal itu? Mereka sedang mencoba mencari tahu itu. Dan itu sulit karena tidak seperti di TV. Itu tidak semudah itu. Mari kita perjelas. Mari kita bersihkan dan jalankan. Anda tahu, itu tidak berjalan semulus itu. Dan sebagian besar lembaga sebenarnya tidak memiliki teknologi itu. Dan teknologinya lebih untuk keperluan TV. Teknologinya tidak secanggih CSI seperti yang mungkin diharapkan orang. Jadi, tapi itu bagian dari penyelidikan. Izinkan saya bertanya, secara umum sebelum kita masuk ke garis waktu, seberapa besar penegak hukum bergantung pada laporan United Cave Cajun Navy? Maksud saya tidak tahu seberapa besar mereka di daerah itu akan bergantung pada laporan tersebut. Anda tahu, mereka adalah Cajun Navy. Sejauh yang saya ingat, sebenarnya muncul sejak badai Katrina, yang merupakan sekelompok warga yang berniat baik, punya sarana dan kemampuan untuk membawa perahu dan membantu orang-orang. Dan menurut saya itu luar biasa. Kelompok relawan memang baik untuk diajak bekerja sama. Saya rasa itu bagian dari semuanya. Saya tidak tahu apakah itu akan menjadi bukti utama atau kunci yang menyatukan semuanya, tapi setidaknya itu adalah tambahan informasi. Dan yang bisa Anda harapkan dalam sebuah penyelidikan adalah mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang benar dan faktual untuk membangun penyelidikan Anda. Dan disinilah laporan Cajun Navy mengidentifikasi masalah utamanya, karena menurut laporan tersebut, penampakan terakhir Nolan yang dikonfirmasi secara independen terjadi antara pukul 15.23 dan 16.27. Jadi itu adalah rentang waktu sedikit lebih dari 1 jam. Dan belum ada informasi yang bisa mengisi kekosongan di sini. Jadi Anda tahu, Alex, berdasarkan pengalaman Anda menyelidiki kasus seperti itu, apa yang bisa saja terjadi selama rentang waktu itu? Bagaimana Anda menyelidikinya? Pada dasarnya ini adalah 1 jam yang hilang, di mana saat ini belum ada saksi dari masyarakat, benar? Kita tidak tahu apa yang diketahui penegak hukum. Kita tidak tahu siapa yang sudah mereka wawancarai, tapi sepertinya ada celah ini. Dan pada satu titik, Anda berbicara tentang sebuah pulau penghalang. Itu terisolasi, berjarak 10 mil dari pantai. Tapi di saat yang sama, itu bukan hanya pulau kecil. Itu pulau yang cukup besar. Ada banyak perahu di sana, banyak orang, dan Anda punya rentang waktu ini. Apa yang seharusnya kita pikirkan? Bagaimana cara Anda menyelidikinya? Saya pikir kita harus berhati-hati untuk semua detektif online di luar sana yang
Anda tahu, informasi yang saat ini tersedia untuk publik mungkin tidak sebanyak yang tersedia untuk para penyelidik saat ini. Anda tahu, mereka yang datang, Anda tahu, melakukan acara seperti ini dan melakukan hal-hal lain, mereka beroperasi berdasarkan apa yang mereka ketahui. Itu belum tentu sama dengan apa yang diketahui oleh para penyelidik. Dan para penyelidik tidak selalu berkewajiban atau seharusnya tidak selalu ingin. Anda tahu, kita sering bicara tentang transparansi. Tapi ketika Anda sedang melakukan penyelidikan, terkadang Anda harus menahan informasi agar Anda tidak menggiring saksi-saksi lain ke dalam kesimpulan tertentu. Jadi kita tidak tahu apakah rentang waktu itu lebih sempit atau lebih luas dari sisi penyelidik saat ini. Tapi yang akan dilakukan para penyelidik adalah terus melacak orang-orang yang ada di sana hari itu, menjadwalkan wawancara, memastikan orang-orang tetap pada ceritanya, dan mencoba mendapatkan sebanyak mungkin informasi dari situ. Tapi kenyataannya mungkin memang ada celah di situ, di mana ada 100 orang berada di sebuah, karena tidak ada istilah yang lebih baik, sebuah pesta besar. Siapa yang benar-benar memperhatikan satu orang saja dan mengawasinya ketika, kamu tahu, dia melakukan apapun yang dia lakukan? Kamu tidak selalu memantau semua orang itu satu persatu. Dan perlu juga dicatat bahwa ketika laporan ini selesai, penyelidikan oleh penegak hukum masih berlangsung. Jadi situasinya bisa saja berubah kan? Dan laporan Angkatan Laut ini juga mencatat sesuatu yang sangat penting yang ingin saya sebutkan di sini. Jadi mereka tidak bisa menetapkan, kutip, rantai berkesinambungan yang diverifikasi secara independen sejak Nolan terakhir terlihat hingga pukul 16.31. Apakah itu tidak biasa? Ya, itu tidak aneh. Maksud saya, jika kamu bisa membayangkan dirimu di sebuah keramaian besar, lalu kamu diambil dari kerumunan dan kemudian ditanya, bisakah kamu memberitahu di mana wanita dengan gaun merah yang kamu lihat di sini berada sepanjang malam? Jika kamu tidak benar-benar memperhatikan orang itu, bagaimana kamu bisa tahu? Jadi mereka mencoba mengambil keterangan dari semua orang. Dan waktu memang hal yang aneh, karena kalau kamu ada di acara seperti ini atau di pesta, seberapa sering kamu, kecuali kalau kamu memang harus ada di tempat lain, apakah kamu selalu memperhatikan waktu? Jadi itu bukan hal yang mudah untuk disusun menjadi kronologi menit demi menit tentang satu kejadian pun. Dalam kasus ini, kamu berurusan dengan banyak anak-anak. Mereka melakukan apapun yang mereka lakukan dan bersenang-senang. Saya tidak tahu seberapa banyak mereka memperhatikan jika mereka sedang teralihkan. Jadi memang sulit. Para penyelidik benar-benar menghadapi tantangan berat, apalagi di bawah sorotan dan perhatian publik yang begitu besar, semua orang menginginkan jawaban. Dan mereka juga. Tapi butuh waktu untuk mencoba dan mencari tahu bagian itu. Saya ingin kembali ke sesuatu yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi menurut laporan, ada seorang wanita di pulau itu bernama Kathleen Bouchard yang tampaknya mengambil foto kapal-kapal tersebut dan melaporkan bahwa Nolan tidak terlihat ketika sekelompok orang meninggalkan pulau pada pukul 7.30 malam. Itu adalah tangkapan layar pernyataannya di atas gambar tersebut. Jadi Alex, mari kita bicarakan ini sebentar. 3 jam. Tampaknya setelah teman-temannya pergi, menurut saksi ini, Nolan mungkin sudah tidak ada di area tersebut. Ini menurut saya penting. Ini penting. Saya pikir garis waktu pukul 7.30 malam itu penting. Karena pembicaraan besarnya adalah bagaimana tidak ada yang melihat apa yang terjadi padanya. Bahkan jika itu adalah kecelakaan atau apapun situasinya. Bagaimana hal itu mempengaruhi garis waktu? Bagaimana hal itu mempengaruhi analisisnya? Karena lain ceritanya kalau terakhir kali kita semua melihatnya atau bersamanya itu sore hari. Dan sekarang kamu mendengar kesaksian ini tentang pukul 7.30 malam. Orang terakhir yang diketahui, atau saksi terakhir yang mengatakan bahwa mereka mengambil foto ini, tidak diketahui keberadaannya. Itu hanya memberitahumu, oke? Kalau dia sudah tidak ada di sana pada pukul 7.30. Itu semacam titik akhirnya kan? Karena kalau tidak ada yang melihatnya setelah, kamu tahu, entah itu jam 3.30, 4.30, sekarang jam 7.30. Jadi itulah rentang waktunya. Sekarang kamu punya rentang waktu ini yang harus kamu mulai kerjakan dari kedua ujungnya. Dan mulai, bisakah kita mempersempit jendela waktu itu menjadi lebih kecil dan mungkin mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang kapan tepatnya atau di mana dia berada saat dia menghilang. Lalu, apakah ada rangkaian peristiwa yang terjadi pada waktu itu yang bisa menunjukkan apa yang mungkin terjadi? Kamu tahu, kenyataannya juga, aku tahu ada beberapa pertanyaan tentang autopsi dan 2 autopsi yang dilakukan. Aku tahu salah satunya sekarang mengatakan belum ada penyebab kematian yang dikonfirmasi. Tapi anggap saja, misalkan penyebabnya tenggelam. Tidak seperti di TV, tenggelam tidak selalu merupakan peristiwa besar di mana seseorang berteriak, tolong, tolong, tolong. Kadang-kadang korban tenggelam hanya perlahan-lahan menghilang dan tidak ada yang menyadarinya. Bisa jelaskan itu sebentar? Karena dalam situasi seperti ini, kamu berhadapan dengan lingkungan yang sangat spesifik. Dan sekarang sedang ada perdebatan tentang apakah Nolan sudah minum alkohol dan sejauh mana. Menurut pengalamanmu, maksudmu apa? Seperti berikan aku sebuah skenario di mana ini bisa saja merupakan kasus tenggelam yang tidak disengaja dan tidak ada yang melihatnya, serta tidak ada yang bisa menolongnya. Kalau kita bicara soal garis waktu, kita bicara soal kejadian-kejadian. Bisakah kamu bayangkan sebuah skenario di mana itu bisa terjadi?
Satu-satunya, maksudku skenario yang mungkin bisa terjadi seperti itu. Skenario yang terlintas di pikiranku, dan aku sama sekali tidak mengatakan ini yang benar-benar terjadi. Tapi skenario yang masuk akal adalah dia mendapati dirinya terjebak tanpa tumpangan. Dia adalah seorang pria muda, sehat dan atletis. Dia berpikir, hey, aku harus berenang ke sana. Lalu kelelahan, panik, dan tenggelam. Dan usianya, 18 tahun. Aku akan memberitahumu bahwa kematian akibat tenggelam dan korban tenggelam di Amerika Serikat, dia termasuk dalam kategori itu. Rentang usia 18 sampai 24 tahun. Dan orang-orang selalu bertanya, kenapa begitu? Mereka masih muda dan sehat. Dan itu bahkan berlaku untuk orang yang bisa berenang. Tapi juga, bagi kalian yang masih ingat saat berusia 18 tahun, kalian pasti merasa sangat tak terkalahkan. Kamu berpikir, hey, aku bisa melakukan ini. Itu tidak terlalu jauh. Aku pasti bisa sampai. Dan sayangnya, seringkali disitulah orang-orang mendapat masalah. Bahkan perenang yang sehat dan bagus pun bisa tenggelam. Maksud saya, hanya karena kamu bisa berenang dan atletis, bukan berarti kamu tidak rentan kelelahan dan panik. Itulah salah satu alasan saya membicarakan hal ini dengan Joseph Scott Morgan di sidebar kita kemarin, bahwa bahkan jika hasil autopsi resmi negara bagian menyatakan bahwa ini akibat tenggelam, apakah kamu masih memiliki semua potongan teka-tekinya? Apakah kamu masih tahu persis apa yang terjadi? Ini sangat rumit. Dan omong-omong, kembali ke laporan wanita muda itu. Kamu tahu, pernyataannya, laporan Angkatan Laut mencatat bahwa pernyataan itu berpotensi berguna sebagai pengamatan negatif. Mereka masih harus menguatkan hal itu. Mereka masih harus memverifikasinya. Dan Alex, saya ingin melihat hal lain yang sedang banyak dibicarakan. Kita sudah mengarah ke hal ini. Saya ingin membahas panggilan darurat. Oke, jadi yang dimana para anak muda ini mengatakan kapal itu tenggelam, audio itu sangat penting. Karena itu menjadi bagian kunci dari cerita teman-temannya. Mereka bilang kapal itu kemasukan air, itu sebabnya mereka harus pergi. Laporan Angkatan Laut mengatakan tidak ada bukti untuk memastikan kapan itu terjadi. Dan ini juga penting, laporan MDMR, yaitu Departemen Sumber Daya Laut Mississippi, mencatat hal itu. Pada pukul 4.31, kapal bergerak dengan kecepatan 0,6 hingga 4,2 knot selama hampir 1 jam sebelum kembali beroperasi normal pada pukul 5.25 sore. Jadi sekali lagi, kita sudah melihat banyak hal. Kami telah melihat video yang beredar di mana tampaknya mereka sedang mendapat bantuan dan Anda tidak melihat Nolan di atas kapal. Ada perdebatan tentang rekaman audio panggilan tersebut. Apa yang Anda dengar di latar belakang? Jika sebuah kapal benar-benar kemasukan air, bukti apa yang seharusnya ada? Bagaimana kecepatan kapal memengaruhi analisis Anda tentang hal ini? Apa yang seharusnya kita pikirkan? Ya, maksud saya jelas. Anda tahu kenapa kapal itu bisa kemasukan air dan lain sebagainya. Sebuah kapal yang dalam kondisi baik tiba-tiba kemasukan air. Beberapa alasan logisnya bisa jadi karena ada kerusakan pada lambung kapal, itu salah satu cara kapal bisa kemasukan air. Atau sambungan tembus lambung yang rusak, yang menarik air ke dalam kapal atau mendorong air keluar dari kapal. Misalnya dari pompa lambung atau semacamnya. Meskipun biasanya berada di atas garis air, jika kapal terbebani banyak orang, bisa saja mata derek jadi rusak. Ada banyak hal yang bisa menyebabkan kapal kemasukan air. Kecepatan kemudian bisa menunjukkan kadang-kadang pada kebanyakan kapal, jika Anda punya tenaga dan kapal bergerak maju, itu akan mendorong air ke belakang kapal, yang memungkinkan air keluar karena gravitasi, keluar melalui lubang pembuangan. Jadi lebih baik Anda terus bergerak agar air tetap mengalir keluar dari belakang kapal, daripada berhenti dan membiarkan air akhirnya memenuhi kapal itu sendiri. Dan itu juga bisa menjadi indikator kecepatan. Mungkin mereka memang tidak bisa melaju lebih cepat. Bisa jadi ada banyak hal yang menyebabkan itu. Dan kami sering melihatnya. Kami sering mendapat kapal yang datang dan berkata, "Hey, saya kemasukan air." Mereka ingin menerobos zona kecepatan karena mereka tahu kalau mereka melambat, air akan melampaui kemampuan pompa lambung mereka. Jadi mereka ingin tetap menggunakan tenaga sampai mereka, pertama, mereka kembali ke dermaga, mereka ke lift kapal mereka, atau mereka sampai di suatu tempat di mana mereka bisa mendorong kapal ke pantai, sehingga mereka tidak perlu menyelamatkan kapal itu nanti dan mengurusnya dengan cara seperti itu. Saya ingin mendengar pendapatmu tentang satu hal sebelum kita mengakhiri pembahasan ini. Jadi, laporan Angkatan Laut mengidentifikasi 5 masalah spesifik di sini yang masih perlu diselesaikan. Menurut laporan itu, penyidik perlu, pertama, mengautentikasi penampakan terakhir Nolan yang dikonfirmasi secara independen, waktu yang tepat, lokasi, sumber, dan medianya. Kedua, mengautentikasi media 323 dan 427, menentukan apakah waktu-waktu tersebut adalah waktu kejadian, waktu unggah, atau waktu perekaman layar. Ketiga, mengidentifikasi kapal X, menentukan kapan kapal itu meninggalkan konfigurasi, kemana perginya, siapa saja yang ada di dalamnya. Keempat, mengautentikasi keberangkatan. 431, menggunakan data elektronik utama, bukan hanya berdasarkan ingatan. Dan kelima, buat daftar lengkap penumpang kapal satu persatu dan bandingkan pernyataan masing-masing orang dengan rekaman visual. Dan laporan Angkatan Laut mengatakan bahwa sampai ke 5 poin ini diselesaikan, setiap narasi yang mengklaim kepastian tentang Nolan, apa yang dia lakukan, pergerakannya, kutip, melebihi apa yang bisa didukung oleh bukti yang tersedia. Menurut Anda, bagaimana soal itu? Kalau kita benar-benar ingin tahu,
Bagaimana cara mulai menyelesaikan 5 poin ketidakpastian itu? Dan saya berharap penegak hukum sedang melakukannya. Ya, maksud saya rasa itu semua adalah poin yang valid. Saya tentu saja tidak berpikir itu adalah sesuatu yang belum dicoba oleh para penyidik penegak hukum. Dan meskipun saya menghargai masukan tersebut, dan sebagai seorang penyidik, saya akan menghargai masukan dari Cajun Navy atau seseorang yang memiliki pengalaman dalam hal itu. Saya bisa meyakinkan Anda bahwa para penyidik sedang mengerjakan semua hal itu, termasuk melihat data GPS dari perangkat GPS di kapal, mencoba mendapatkan waktu yang spesifik baik secara elektronik maupun dari kesaksian saksi, dan melihat seberapa cocok data tersebut dan sedang berupaya ke arah semua hal itu. Tapi sekali lagi, saya juga ingin menekankan bahwa Anda sedang membicarakan ratusan orang. Tidak semua orang yang ada di pulau itu hari itu saya yakin sudah maju untuk mengatakan, ya saya ada di sana. Karena pasti akan ada sebagian dari kelompok itu, tidak harus kelompok inti, tapi sekelompok orang yang berpesta di pulau itu yang berpikir, saya tidak mau terlibat dalam hal ini. Bukan berarti mereka mencoba untuk tidak, seolah-olah mereka bersalah. Saya hanya bilang mereka seperti saya tidak mau terlibat. Ya, dengan adanya ancaman-ancaman dan semua perhatian ini ya di media sosial, saya tidak akan terkejut dengan hal itu. Jadi saya pikir begitu. Dan saya pikir disitulah kita harus di zaman sekarang ini, dari semacam kepuasan instan yang kita dapatkan dari, kamu tahu, YouTube dan juga internet, ke proses yang sangat teliti yang diperlukan untuk membangun sebuah investigasi yang masih sangat terbuka seperti ini, dengan begitu banyak unsur yang terlibat. Keluarga menginginkan jawaban. Seseorang ingin, kamu tahu, seseorang ingin ada yang disalahkan atas kejadian ini. Dan ada banyak hal di sana. Dan orang-orang ingin memasukkan hal-hal ke dalamnya. Yang saya tidak. Menurut pendapat saya, sebenarnya tidak terlalu relevan. Kamu tahu, entah itu soal ras atau kamu tahu, dia begini atau dia begitu atau kelompoknya seperti ini. Ada banyak dan kemudian lalu ada juga yang saya sebut kolom komentar yang hanya ingin melemparkan sesuatu keluar sana untuk menjadi, kamu tahu, provokatif atau untuk memancing reaksi dari seseorang. Dan menurutku banyak hal seperti itu mulai membuat segalanya jadi tidak jelas. Kamu tahu, penegak hukum merasakan tekanan dari masyarakat. Tentu saja mereka merasakannya. Dan memang seharusnya begitu. Tapi mereka juga berusaha melakukan apa yang mereka bisa dengan informasi yang mereka miliki dan membangun penyelidikan mereka. Dan itulah kenapa keluarga itu menyewa Ben Crumb. Karena setidaknya satu hal yang bisa dikatakan adalah ini menarik perhatian pada kasus ini. Mereka khawatir kalau kasus ini akan dianggap, kamu tahu, tidak ada tindak kejahatan, tidak ada yang perlu dilihat di sini. Dan mereka ingin penyelidikan yang menyeluruh. Jadi dengan menyewa Ben Crumb dan menarik semua perhatian ini, sekarang banyak mata yang memperhatikan. Sebelum kita akhiri, maksud saya, Anda cukup beritahu saya. Saya tahu Anda tidak memiliki semua bukti. Saya tahu Anda hanya melihat laporan seperti saya. Menurut Anda, ini lebih mengarah ke kecelakaan atau ada unsur kejahatan? Ya, maksud saya tanpa memiliki semua informasi dari laporan autopsi, jadi ini seperti menebak-nebak tanpa petunjuk sama sekali. Jika memang ada unsur kejahatan berdasarkan temuan di autopsi dan cedera apapun yang mungkin dia alami, saya berharap dan ingin orang-orang yang bertanggung jawab dibawa ke hadapan hukum. Jika autopsi dan bukti menunjukkan bahwa tidak ada tanda-tanda kejahatan atau tidak ada cedera pada dirinya selain yang terlihat seperti tenggelam, saya ingin keluarga merasa yakin dengan penyelidikan yang telah dilakukan. Dan itu adalah dua hal yang sangat berbeda untuk diterima, karena tidak ada keluarga yang ingin kehilangan anak. Dan itu adalah hal yang sulit untuk diterima. Dan itu adalah proses berduka yang sangat berat. Dan untuk semua orang di luar sana yang memberikan konten atau komentar yang tidak membantu memajukan hal ini, ada sebuah keluarga yang sedang berduka atas kehilangan putra mereka. Dan itu sangat tragis. Jika itu memang kecelakaan tragis, saya ingin melihat komunitas bersatu dan merayakan kehidupan anak ini. Dari semua cerita, dia tampaknya adalah pemuda yang luar biasa. Aktif di lingkungannya, di sekolahnya, bersama teman-temannya, dan keluarganya. Dan saya berharap dia akan selalu dikenang karena itu. Kepada keluarganya, saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Dan saya berharap para penyelidik dapat menemukan apa yang sebenarnya terjadi. 100%. Dan lihat, kita berada di garis waktu yang agak aneh. Karena kita tidak tahu sejauh mana penyelidikan Sheriff berjalan. Kita tidak tahu kapan ini akan diajukan ke grand jury. Tapi kita lihat saja nanti. Kita ingin keluarga ini mendapatkan kelegaan. Kita ingin keluarga ini mendapatkan jawaban. Ini benar-benar situasi yang sangat-sangat menyedihkan. Alex Spear, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Saya sangat menghargainya. Terima kasih sudah mengundang saya, Jesse. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar semuanya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, silakan berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Anda juga bisa menonton kami di Peacock milik NBC. Jika Anda ingin mengikuti saya di X dan Instagram, acara News Nation saya, Jesse Weber Live, Senin sampai Jumat, pukul 11 malam waktu timur. Sampai jumpa di lain kesempatan semuanya.